Perkenalkan nama saya Bahrul Tri Kurniawan dengan nomor NIM 0545308283 dari Fakultas Sains dan Teknologi Prodi Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan program Java yang saya buat untuk mengurutkan data dari yang terbesar ke terkecil menggunakan dua algoritma yaitu merge sort dan counting sort. Program ini juga akan menampilkan hasil penggunaan dari kedua algoritma agar kita bisa melihat perbandingannya secara langsung. Nah, yang pertama isi merge public. Nah, ini public static void merge ini. Pada bagian ini kita membuat dua array sementara yaitu L untuk bagian kiri dan R untuk bagian kanan. Nah, tujuannya adalah untuk memecah data menjadi tujuannya adalah untuk memecah data menjadi dua bagian yang lebih kecil sebelum digabungkan lagi nanti. Nah, lalu yang di bawahnya ada nah, ini. Nah, bagian ini menyalin data dari array utama ke array kiri dan kanan. Lalu di bawahnya lagi perhatikan tanda lebih besar sama dengan. Nah, ini yang membuat hasil pengurutan menjadi descending atau dari terbesar ke terkecil. Jadi, jika kita ganti menjadi kurang dari sama dengan, maka hasilnya akan menjadi ascending atau dari kecil ke besar. Nah, sisa data yang belum diproses kemudian digabungkan kembali menggunakan data pengulangan terakhir. Hmm. Nah, jadi fungsi merge bertugas menggabungkan dua bagian array yang sudah diurutkan menjadi satu bagian besar yang teruntut, terurut. Lalu fungsi merge search, nah, di bawahnya lagi public static void merge. Nah, fungsi merge search bekerja dengan membagi array menjadi dua bagian terus-menerus sampai ukurannya kecil, kemudian digabung kembali menggunakan fungsi merge yang tadi. Nah, inilah prinsip kerja algoritma divide and conquer yang membagi masalah besar menjadi masalah-masalah kecil lalu menyelesaikannya. Nah, lalu ada public static void counting sort descending. Langkah pertama dalam counting sort adalah mencari nilai maksimum dari data. Nah, ini digunakan untuk menentukan ukuran array penghitung. New. Nah, bagian ini menghitung berapa kali setiap angka muncul di dalam array. Lalu di ini, lalu di the index 0 ini. Nah, karena kita ingin descending, maka kita melakukan perulangan dari indeks terbesar ke terkecil. Dengan begitu, hasilnya akhirnya akan berurutan dari nilai terbesar ke terkecil. Counting short sangat efisien untuk data yang berupa bilangan bulat dengan rentang nilai tidak terlalu besar. Lalu di bagian ini. Nah, fungsi ini digunakan untuk menampilkan isi array ke layar agar kita bisa melihat hasil sebelum dan sesudah pengurutan.
Lalu, nah ini nih. Pertama kita membuat data awal berupa 8 elemen bilangan bulat. Kemudian kita tampilkan datanya sebelum diurutkan, yakni 34, 12, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 5, 6. Nah, di data merge ini. Ya. Nah, bagian ini menyalin data asli ke array baru data merge agar data awal tidak berubah. Kemudian program menjalankan merge search dan menampilkan hasilnya. Lalu yang di bawahnya, counting shot. Nah, selanjutnya counting shot dijalankan dengan cara yang sama. Agar hasil ditampilkan agar kita bisa melihat perbandingan keduanya. Nah, ini data awal. Nah, yang ini hasil pengurutan dengan merge search. Yang bawahnya counting shot. Um, Merchant memiliki kompleksitas waktu rata-rata. Semakin besar jumlah data, waktu yang dibutuhkan akan meningkat secara logaritmik dan cukup efisien untuk data besar. Sedangkan counting short sangat cepat untuk data dengan rentan nilai kecil, tapi bisa boros memerut jika nilai maksimumnya besar. Nah, jadi untuk data kecil hingga menengah, kedua algoritma ini sangat baik. Namun untuk data dengan nilai maksimum besar, Merchant lebih efisien dalam penggunaan memori. Jadi kesimpulannya program ini berhasil mengurutkan data dari terbesar ke terkecil yang descending menggunakan dua algoritma berbeda, merge dan counting sort. Nah, keduanya memiliki kelebihan masing-masing. Dan kelebihannya tergantung pada jenis data yang digunakan. Nah, demikian penjelasan dari saya mengenai program pengurutan data pada tugas 2 mata kuliah struktur data. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.